Bersabdalah, ya Tuhan, maka hamba-Mu akan sembuh. Kita seringkali mengungkapkan itu ketika kita akan menerima komuni. Bersabdalah, ya Tuhan, maka hamba-Mu akan sembuh. Kami tidak layak, Tuhan datang. Maka Tuhan cukup bersabda dan kita semua akan diberkati, disembuhkan, dipulihkan. Namun setelah kita mengucapkan itu, kita justru menerima lebih daripada firman-Nya. Kita menerima kehadiran Tuhan dalam Hosti Kudus itu, dan kita makan, masuk di dalam diri kita, menyatu dengan tubuh kita. Ini suatu yang sangat istimewa, bahwa Tuhan hadir. Tuhan yang jauh mendekat dan memberikan tubuhnya kepada kita, darahnya kepada kita, rohnya kepada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi saudaranya. Tuhan tidak hanya memberikan sabda, tidak hanya memberikan hukum-hukum, tapi Tuhan itu datang memberikan lebih daripada aturan, memberikan lebih daripada hanya kata-kata. Tuhan tidak hanya memberikan berita lewat media massa, mungkin lewat WA, mungkin lewat SMS, mungkin lewat TikTok, mungkin lewat Twitter. Tidak. Tuhan hadir dan memberikan tubuhnya, darahnya, dan rohnya, memberikan hidupnya. Dia datang dan dia mau merangkul kita, mendekap kita. Betapa kita bersyukur atas kehadiran Tuhan ini. Namun bacaan pertama mengatakan bagaimana begitu banyak orang yang tidak menyambut kehadiran Tuhan. Mereka sibuk dengan apa yang memuaskan mata, apa yang memuaskan telinga. Begitu banyak yang dipikirkan, begitu banyak perkara yang membingungkan dirinya sendiri. Tidak ada ruang untuk Tuhan. Bacaan pertama mengatakan tidak begitu banyak orang yang tidak mendengar telinganya, matanya tidak melihat. Karena yang dilihat, yang didengar adalah apa yang menarik baginya. Apa yang saudara lihat di dalam handphone Anda? Ada begitu banyak tayangan, begitu banyak TikTok, begitu banyak YouTube. Apa yang menarik perhatian saudara? Di sana ada juga firman Tuhan, ada e-Katolik. Tapi apakah kita memperhatikan hati kita tertuju pada Tuhan? Kita selalu diajak untuk mengarahkan perhatian pada Tuhan. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita memperhatikan Tuhan. Dan saudara semua mengatakan, sudah kami arahkan.
Tapi saya yakin bahwa perhatian saudara tidak pada kehadiran Tuhan, melainkan kehadiran-kehadiran yang lain. Begitu penuh sesak di dalam pikiran kita dengan banyak hal. Begitu sesak dada kita dengan begitu banyak perasaan-perasaan. Sehingga kita mengatakan rumahku penuh. Ya, seringkali saya melihat orang itu melihat rumahnya. Apa saja yang isi dari rumah itu. Sudah rumahnya tidak begitu besar, kecil, penuh dengan barang-barang. Barang apa yang Anda simpan? Oh, banyak sekali. Yang sebagian besar adalah sampah. Bekas dus TV, bekas dus makanan, ya, bekas bungkus-bungkus kado, bungkus-bungkus sarimi, Indomie. Dan Anda mengatakan rumah saya penuh. Penuh apa? Penuh barang-barang yang harus dibuang. Maka berilah ruang kepada Tuhan. Ada salib di rumah Romo, tetapi tertutup dengan barang-barang yang tidak perlu. Maka nanti pulang coba lihat rumah Anda penuh dengan apa. Semua mau disimpan. Ini kenangan. Begitu banyak kenangan yang mengisi rumahmu. Nah, ini berarti Anda terus-menerus tidak bergerak dari masa lalumu. Selalu mau menyimpan kenangan-kenangan, memori-memori, sehingga kita penuh. Kita mau menyambut Tuhan kalau kita memberi ruang kepada Tuhan. Janganlah terlalu penuh dengan macam-macam persoalan. Berita apa saja mau disimpan, sehingga handphone Anda penuh, overload, karena semua mau disimpan. Biar saja yang nyimpan cloud, Google, yang kita simpan yang penting. Dan apa yang penting adalah kehadiran Tuhan. Maka pertobatan berarti kita mengosongkan diri dari semua hal-hal yang tidak penting. Ya, kita mengosongkan diri terutama dari yang kotor, dari yang tidak berguna. Kita mengosongkan diri dari dosa-dosa, dari pikiran-pikiran yang tidak perlu. Bahkan banyak orang suka menyimpan hoak. Sudah tahu bahwa itu tidak benar, palsu, tapi disimpan juga dalam pikirannya. Dan seringkali kita terpaksa mengosongkan diri ketika kita gagal, ketika kita sakit. Ketika sakit saya baru sadar bahwa begitu banyak hal yang tidak perlu. Yang penting adalah Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang bersabda bahwa kita dicintai dan dipelihara, disempurnakan dan disembuhkan. Maka masa Advent adalah masa pertobatan. Masa kita melihat kehadiran Tuhan yang membawa berkat,
memperbaharui hidup kita, menyempurnakan hidup kita. Namun Tuhan butuh ruang. Tuhan butuh kerinduanmu. Kapan kita menyebut nama Tuhan lebih banyak? Ketika kita menderita. Ketika kita sakit. Tuhan tolong saya. Tuhan ampuni saya. Tuhan, tanpa Engkau aku tidak dapat hidup. Tuhan, jamahlah saya. Maka di balik segala penderitaan, penyakit, kemalangan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Saya sering mengatakan bahwa Tuhan itu kadang-kadang melukai untuk Dia datang menyembuhkan. Kita baru senang dengan sesuatu, tiba-tiba sesuatu yang kita senangi itu diambilnya. Ada rasa sakit. Tapi Tuhan kemudian justru datang dan Dia mengatakan, aku datang pada saat kamu membutuhkan. Apa yang kita butuhkan? Seringkali yang kita butuhkan hanyalah berkat apa yang dipunyai Tuhan, jasa Tuhan. Tetapi apakah kita merindukan Tuhan? Maka marilah kita sadari bahwa kita membutuhkan Engkau Tuhan. Engkaulah yang terpenting dalam hidupku. Engkaulah sumber hidup. Tanpa Engkau kami tidak dapat hidup. Engkaulah sumber terang cahaya Tuhan. Kami dalam kegelapan. Dan kalau Tuhan datang maka cahayanya menerangi hidup kita. Jangan mengatakan saya enggak punya waktu untuk Tuhan. Lantas waktu yang diberikan Tuhan kita pakai untuk apa? Kami terlalu sibuk Tuhan. Kesibukan macam apa? Maka nasihat mengosongkan diri menjadi sangat penting. Buang semua sampah-sampah. Buang segala sesuatu yang tidak perlu Anda simpan. Kita seringkali menyimpan memori, entah memori baik, nostalgia, atau kadang-kadang memori yang tidak baik. Sudah tahu bahwa peristiwa itu melukai hatimu, tapi diingat terus. Nah, ini racun. Ini peristiwa yang menyakitkan tapi diingat terus. Entah saat kehilangan seseorang, entah karena pernah dibully, diingat terus. Dan dia mengatakan hidupku penuh dengan tekanan, hidupku penuh dengan penderitaan. Lepaskanlah penderitaan itu, lepaskanlah ingatanmu yang melukaimu. Ya. Nostalgiamu yang membuat kamu merasa hidup tergantung pada masa lalu. Seolah-olah bahwa sekarang ini bukan kenyataan, tapi kenyataan itu adalah masa lalu. Ya, begitu banyak reuni itu membangkitkan kenangan. Dan kita tidak maju ke depan, malah kembali ke masa lalu. Dan Anda mengatakan saya sekarang tidak bahagia. Dulu saya bahagia.
Ini kan menurut saya orang yang aneh. Ya. Bagaimana kita bisa bahagia dulu? Kita berjalan mundur. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa saya begitu bahagia dulu? Ya. Yang tinggal kenangan yang sudah begitu jauh ada di sana. Ya, sedang hari ini, saat ini kamu lupakan. Maka marilah kita hari ini ya, menyambut Tuhan. Berilah ruang untuk Tuhan. Jangan pikiran terus. Jangan memori terus. Jangan perasaan-perasaan masa lalu terus. Nah, bukannya kita mau melupakan sejarah, tetapi sejarah yang ada kehidupan kita menuju pada saat ini, dan saat ini menuju masa depan. Tinggalkan semua yang kotor, tinggalkan semua yang menyakitkan. Hari ini Tuhan datang. Hari ini Tuhan hadir. Dan Dia mau bersama-sama dengan kita. Buka telingamu, buka matamu, dan lepaskanlah yang harus kita lepaskan. Ada kata-kata yang bagus yang seringkali saya ulang-ulang. Let it go. Ya, semua biarlah berlalu yang harus berlalu. Let it be. Biarlah sekarang ini apa yang ada di depan mata kita, apa adanya. Let it be. Let it good. Biarlah semua yang baik diberikan Tuhan kepadamu. Dan let it God. Biarlah Tuhan bersamamu. Kata-kata ini seringkali menguatkan kita. Let it go. Tinggalkan pacar lama, tinggalkan kenangan lama, tinggalkan ya masa lalu, tinggalkan semua yang melukai. Ya. Let it be. Sekarang saya ada di sini, apa adanya seperti ini, dengan begitu banyak teman, dengan begitu banyak hal-hal yang baru. Ya. Let it good dan let it God. Begitu banyak kadang-kadang orang sulit sekali melepaskan. Saya sudah mengampuni tapi saya tidak mau melupakan, tidak bisa melupakan. Maka saya katakan, to forgive is to forget. Kalau kita mengampuni berarti kita mau membuang itu, mau melepaskan itu. Tidak ada lagi dalam ingatan. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam segala kesibukan-kesibukan, riuh rendahnya kampanye, riuh rendahnya segala macam persoalan, banyak orang yang mewartakan kebencian, kemarahan, sentimen. Jangan simpan. Nah, kita orang-orang yang bersama Tuhan karena kita memberi ruang kepada Tuhan. Jangan biarkan dirimu terlalu penuh dengan hal-hal yang tidak perlu. Jangan banyak menyimpan sampah-sampah di dalam rumahmu.
kasih ruang pada Tuhan. Dan ruang itu adalah kehadiran yang membawa mujizat. Kehadiran tidak hanya kehadiran firman-Nya, kata-katanya. Tuhan hadir juga dalam firman-Nya. Tetapi juga Tuhan hadir dalam sakramen Maha Kudus. Hari ini kita akan menerima Dia yang datang dalam tubuhmu supaya tubuhmu dikuatkan, supaya di dalam tubuhmu Tuhan menyertaimu. Dia Allah yang penuh kasih dan setia. Tinggalkan dosa-dosamu sehingga terang cahaya Tuhan memimpin hidupmu. Mari kita menyambut Tuhan dengan penuh kerinduan.